Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Mohon maaf karena beberapa minggu kemarin kita tidak sempat buat upload video baru karena memang ada kesibukan dan juga sekarang ini sedang PPKM ya. Oke, di samping saya sekarang ada Mas Bonai dari Kuningan yang mempunyai cerita yang aneh. Nanti biar Mas Bonai menceritakan pengalaman yang hingga saat ini belum bisa dia jawab. Mas Bonai bertemu dengan kakek-kakek di tempat keramat malam hari. Benar. Naik mobil bareng lalu menghilang begitu saja. Iya, benar. Waktu itu Mas Bonai berdua ya. Berdua sama teman. Apa yang dirasakan Mas Bonai waktu itu? Takut? Kalau perasaan ya jelas takut. Jelas Kalau takut. paling utamanya emang grogi dan rasa takut itu muncul. Kejadian bertahun-tahun yang lalu hingga Iya. saat ini apa sudah dapat jawaban bahwa itu kakek itu Belum. siapa? Jadi kejadiannya itu 2013, 14 kalau nggak salah. Nah, Dan sampai saat ini ya masih penasaran dengan sosok si kakek-kakek tersebut. Oke, tahan dulu ceritanya Mas Bonai. Buat teman-teman yang belum mensubscribe video ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Sebelum Mas Bonai bercerita, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua untuk selalu menjaga kebersihan, mencuci tangan, dan selalu memakai masker. Karena sekarang bahaya COVID-19 sedang meningkat lagi di negara kita. Oke, langsung saja kita dengarkan cerita dari Mas Bonai. Panggilnya Bonai. Kalau asalnya itu dari desa Bunigelis, di Banyuwangi, Kabupaten Kuningan. Ya. Oke, Kalau cerita tentang kakek-kakek itu mungkin ini berawal sejak tahun 2013-an kalau nggak salah. Nah, waktu itu saya itu berdua sama teman karena posisinya lagi mau ada nikahan kakak sepupu saya gitu. Cuman ada keperluan karena teman itu mau mengambil flashdisk yang ada di rumah kakaknya gitu. Nah saat itu karena flashdisk itu dibutuhkan pas malam itu juga, akhirnya saya berangkat sama teman tuh di mobil, membawa kendaraan mobil. Nah di desa saya itu kebetulan desa yang dituju oleh saya dan teman saya itu rumahnya lumayan jauh, jadi hampir masuk hutan-hutan gitu ya. Kebetulan jaraknya kurang lebih adalah 14 km ke tempat tujuan. Nah di suatu perjalanan saya berangkat dari rumah itu sama teman kurang lebih jam 9-an, jam 9 malam itu. Pas jam 9 malam berangkat di perjalanan. Dan di perjalanan kebetulan banget saya karena orang sana udah tahu wilayahnya ya. Di sana itu ada yang namanya Gunung Keramat. Nah, itu berupa gunung kecil tapi dikeramatkan. Makanya Bukit itu gitu. ya bukit seperti bukit tapi dikeramatkan. Namanya Gunung Keramat. Nah, pas melewati gunung tersebut adalah sosok kakek-kakek di samping jalan dengan kalau kelihatan dari depan mobil gitu ke arah depan gitu. Dia sambil mengacungkan tongkat, bawa tongkat si kakek bawa gitu. tongkat. Bawa tongkat. Tongkatnya itu dipalangin ke mobil gitu. Minta berhenti intinya, minta berhenti. Nah, saya sama temen nggak langsung berhenti. Karena saya berdiskusi dulu. Kebetulan di sana itu di Gunung Keramat itu jam segitu udah sepi banget, nggak ada lah. Kira-kira jam berapa itu? Udah kurang lebih jam setengah 10 karena saya berangkat jam 9, jam setengah 10-an. Nah di daerah sana pas kendaraan yang saya lalui itu nggak ada lagi, Sepi ya jalan. sepi pokoknya jalanan. Cuman melihat sosok kakek-kakek itu aja ngeberhentiin di tempat yang menurut saya dan teman saya, karena orang sananya udah tahu itu namanya Gunung Keramat. Pas ngeberhentinya di tengah-tengah pas banget Gunung Keramat. Nah, dengan lambaian tongkatnya gitu, ngeberhentiin mobil.
saya nggak langsung berhenti sama teman. Kebetulan teman yang bawa mobil, saya di sampingnya. Berdiskusi sama teman tuh. Itu ada yang berhentiin. Gimana itu? Ajak enggak? Kata teman. Kata saya nengok ke belakang. Kakek-kakek. Oh, kata teman tuh. Ya udah, kalau gitu sok ajak Gitu. Tapi saya berpandangan lain. Ini udah malam, barangkali membahayakan gitu. Tapi kalau dilihat itu kakek-kakek. Nah, kebetulan saya punya pikiran, oh mungkin orang yang habis dari sawah, yang nggak biasa ya, kalau orang dari sawah itu suka ngalirin air ke sawahnya gitu. Mungkin mau pulang ke desa sebelah yang di depan gitu. Kebetulan habis dari Gunung Keramat itu ke depannya itu ada desa yang namanya Desa Wano sama Desa Citapen. Jadi pemikiran saya, oh mungkin kakek-kakek itu lagi ngalirin air dan mau pulang ke desa depan gitu, makanya ngeberhentiin mobil. Tapi teman juga punya pendapat lain. Gimana kalau itu orang jahat gitu? Ya. Gimana kalau itu orang jahat? Karena malam hari juga ya. Karena malam hari. Mungkin saja ada temennya, komplotannya di depan sudah nungguin gitu. Sempat kepikiran seperti itu juga saya, jadi berubah pikiran lagi. Tadinya mau ikut mengajak si kakek-kakek tersebut. Dan ada lagi pemikiran, apakah itu kakek-kakek itu bukan kakek-kakek sembarang kakek-kakek gitu. Nah, jadi ada 3 pilihan nih, gimana ya? Nah, akhirnya kalau misalkan orang jahat, pas saya udah itu kakek-kakek, kita berdua itu sendiri gitu. Mana mungkin kita masih muda ya gitu, itu sendiri kakek-kakek. Ya udah ajak aja. Akhirnya teman nyuruh ngajak. Ya udah bukain pintu belakang gitu. Akhirnya saya turun dan saya juga nggak fokus karena posisi gelap. Nggak fokus ke muka, nggak apa. Tapi pas kesorot lampu rem mobil belakang karena posisinya gelap, baru kelihatan si kakek-kakek itu. Saya nggak sempat melihat ke bawah ya. Cuman kalau dari penampilan itu kayak orang zaman dahulu. Jadi pakai pakaian yang serba hitam, celana hitam, baju hitam. Cuman apa namanya tuh kayak piyama, komprang kalau zaman bisa disebut pakai komprang. Atasnya itu pakai ikat putih, pakai ikat. Dan di zaman waktu itu hampir belum pernah saya melihat orang yang pakai ikat gitu. Baru kakek-kakek itu tersebut. Kalau dari umur, kira-kira umur berapa kakek? Kalau dari umur itu kemungkinan kurang lebih umur 65-70. Oh, udah tua berarti. Iya, udah tua banget. Dan saya ingat jelas ada janggutnya. Ada janggutnya udah beruban gitu. Nah, si kakek-kakek itu akhirnya saya masukkan ke mobil. Nah, saya bukain pintu karena kakek-kakek itu bawa tongkat. Tongkatnya itu kayak dari kayu, warnanya putih. Saya masih ingat jelas kalau putih. Sama si kakek-kakek itu dimasukin ke bawah mobil, jok mobil, dan kakek-kakek itu masuk di belakang mobil belakang. Nah, saya juga masuk. Akhirnya saya berangkat karena tujuan awal saya ke rumah saudara si kakak teman saya gitu, cuman mau ngambil flashdisk. Nah, ketemu kakek itu akhirnya dibawa dan sempatlah ada pembicaraan di dalam mobil. Nah, pembicaraan. Jadi awal mulanya teman saya yang buka pembicaraan. Nah, dari kakek habis dari mana? Tapi ini bahasanya dari bahasa Sunda sebenarnya. Jadi omongannya omongan Sunda. Cuman saya berbicaranya di sini bahasa Indo ya gitu. Kalau ini kalau realnya ini bahasanya bahasa Sunda, cuman bahasa Sundanya bahasa Sunda yang halus gitu. Bahasa Sunda yang halus. Bahkan saya juga yang asli Sunda belum begitu paham banget bahasa sehalus itu gitu. Karena ada teman yang mungkin lumayan mengerti dengan bahasa Sunda halus, akhirnya teman yang sering berkomunikasi. Bicara, ya, berkomunikasi. Nah, si teman itu menanyakan pertamanya, kakek habis dari mana gitu. Kalau dengan menggunakan bahasa Indonesia ya, habis dari mana? Dan jawaban si kakek itu katanya, saya habis dari Cigarugap. kebetulan Cigarugap itu di tempat saya bertemu dengan kakek itu masih jauh banget.
ada puluhan kilometer ke desa Cigaruk, Pak. Beda Ketemu kecamatan mungkin. beda kecamatan, beda desa, pokoknya jauh ya. Nah, ketemu di sana. Nah, si kakek-kakek itu jawab dari Cigaruk, Pak. Kata teman tuh, habis ngapain di dari sana gitu. Kalau dengan bahasa Indonesia, habis ngapain? Saya habis mengambil daun haur katanya. Habis mengambil daun haur. Daun haur, apa itu daun haur? Daun haur dari bambu, daun bambu. Oh, Haur. Daun bambu itu. Daun bambu. Nah, terus pertanyaan yang ketiga dari teman saya itu, si kakek dari mana gitu. Asalnya dari mana maksudnya? Saya dari Cirebon. Katanya gitu. Oh, berarti si kakek dari Cirebon habis ngambil daun haur, ibarat daun bambu dari Cigarugga gitu. Kok ada di sini, kata teman kan. Kok ada di sini? Ini kan udah malam, udah waktunya bukan orang jalan kaki di sini. Oh, gitu. Akhirnya pertanyaan dari teman, kok malam-malam gitu. Nggak siang mengambil daun haurnya. Sekarang kan udah hampir mau larut malam. Tapi kata jawaban si kakek, ya tadi saya jalan kaki. Kebetulan di desa sebelah itu ada yang meninggal. Jadi ibaratkan pepatah, kalau orang perjalanan ketemu orang yang meninggal harus ikut dulu ke pemakaman. Nah, saya habis ikut dulu ke sana. Gitu. Ke pemakaman yang di desa sebelah itu. Nah, karena saya orang perjalanan, makanya kemalaman di sini. Waktu itu nggak ditanya daun bambu itu buat apa gitu? Ya, singkat cerita saya telusuri lagi, telusuri. Itu kok jauh-jauh si kakek ngambil daun haur dari sana gitu. Daun bambu kan daun banyak, bambu, kan? ya. Secara logika kan daun bambu. Ini si kakek dari Cirebon. Masa nggak ada di Cirebon daun bambu gitu kan? Pemikiran saya sama temen. Kata si kakek, iya karena ini saya ditugaskan katanya. Saya ditugaskan mengambil daun bambu yang adanya di Cigarugga katanya. Terus tugasnya saya juga harusnya mah jalan kaki katanya. Jalan kaki, nggak boleh ikut kendaraan. Lah, kenapa tadi si kakek kan ngeberhentiin? Jadi jangan salahkan saya sama teman. Kalau saya mengajak, saya bukan mengajak, tapi membawa si kakek. Nggak apa-apa katanya. Karena ini udah malam juga, saya udah mulai capek si kakek itu. Kebetulan ketemu ujang-ujang ini, kalau bahasa Sunda ujang kan jadi si AA kayak gitu. Ujang-ujang ini, ya akhirnya saya ngeberhentiin gitu. Nah, di tempat perjalanan karena suasana itu kayak gimana ya? Saya juga yang ngalamin di mobilnya itu ngerasa beda. Maksudnya ngerasa beda itu udah berpikirnya aneh-aneh. Karena pertama, kok daun bambu harus ngambilnya jauh-jauh di Cigarugga. Ini orang-orang dari Cirebon. Terus kata si kakeknya itu harus jalan kaki, gak boleh berkendara. Padahal posisinya jauh ya itu. Jauh banget itu. Kok ini minta sekarang ikut ke mobil kita gitu. Jadi di dalam mobil itu saya sambil berpikir, jadi kenapa ini sebenarnya orang di mana gitu, mau ngapain gitu. Nah, akhirnya saya tanya lagi ke si kakek itu, maaf kek, saya tanya gitu, kalau sebenarnya ini daun haurnya tuh apa gitu, kok harus sampai jalan kaki sama jauh banget ada di Cigarugga. Ya, si kakek itu akhirnya bercerita lebih terbuka lagi, karena saya hanya disuruh, hanya ditugaskan. Tapi yang nugaskan itu siapa, nggak cerita deh? Cerita. Oh, cerita. Akhirnya cerita, saya hanya ditugaskan. Kebetulan saya dari Cirebon, Cirebonnya itu saya di Kesultanan katanya tuh. Ditugaskan sama Sultan mengambil daun haur yang adanya di Cigarugga. 2013 berarti sultannya masih Sultan Arif ya? Kasepuhan Bu apa? Kasepuhan katanya. Nah, katanya, oh berarti bukan sembarang daun haur ya atau daun bambu ya Pak? Bukan, karena saya ditugaskan katanya. Dan di sana juga sebenarnya saya sudah tahu kalau saya ikut kendaraan katanya. Lah, saya kan jadi merasa kayak gimana ya Pak? Jadi jangan salahkan saya karena saya nggak kalau dari gue nggak mengajak si kakek, tapi kan si kakek yang minta ikut gitu, ngeberhentiin mobil gitu.
Nah, karena di mobil udah mulai grogi nih, yang anehnya lagi, untuk menghilangkan rasa grogi, saya ngisep rokok gitu. Kebetulan temen yang di samping, tolong dong karena lagi nyetir, nyalain rokok saya. Rokok, cuman rokok sama korek ada di saya. Temen saya nyalain, kasih, sayanya nyalain, baru ngasih ke si kakek. Kayak ngisep gitu kalau bahasa Sunda. Ngisep, diambil lah sama si kakek itu, si rokoknya. Korek masih di saya, masih di saya. Tapi pas saya mau ngasihin korek, itu udah nyala. Si rokoknya itu udah nyala. Bawa korek mungkin ya? Kalau bawa korek itu mungkin ada Bunyinya ya? cepratan cahayanya juga ada ya. Ini pas saya tengok nggak ada cahaya, nggak ada apa, tapi udah nyala. Itu yang bikin saya penasaran juga. Udah nyala, saya sampai bingung sendiri. Temen juga sama. Teman sampai ngebisikin ke saya. Tumben saya berbicara sama orang ini merasa grogi. Termasuk saya juga gitu, sama grogi. Padahal teman itu saya tahu track recordnya dia itu termasuk aktivis yang aktif di Kuningan, berikut sama bupati sama apa itu lumayan deket, vokal, waktu itu vokal, aktivis juga. Jadi harusnya dia udah nggak grogi kalau nggak ada berhadapan ngobrol sama kakek-kakek tersebut. Tapi waktu itu katanya bilang langsung ke saya grogi ngomong sama si kakek-kakek ini. Nah, langsung lah setelah rokok itu dinyalain, terus bercerita. Akhirnya si kakek-kakek itu bercerita kalau saya itu elang katanya. Saya juga nggak ngerti, nggak paham karena itu elang itu apa, dan belum tahu lah masalahnya kayak gitu. Cuman mungkin teman udah lumayan tahu, jadi terus menanyakan, oh berarti si kakek ini seperti ini ya, berarti hanya ditugaskan kayak gitu. Nah, karena sampailah ke tujuan, udah mulai dekat-dekat tujuan, saya bilang ke si kakek, maaf kek, karena dari awal juga saya ini mau mengantar teman ke rumah kakaknya gitu. Rumah kakaknya itu ini ada di desa Ciniru, desa depan. Nah, saya mungkin nggak bisa nganterin lebih lanjut si kakek karena tujuan dari awal juga saya ke sini. Nah, pas nyampe Ciniru kurang lebih itu jam 10 kurang ya gitu. Pas banget depan rumah kakaknya teman. Akhirnya saya berhenti di sana. Itu pas berhenti itu di tempat yang benar-benar areanya itu ada lampu jalan. Terang benderang banget. Nah, karena si teman saya itu awalnya juga mau ngambil flash disk yang di rumah kakaknya, dia langsung pas mobil berhenti, bentar ngambil flash disk gitu. Dia bilang gitu, langsung lari ke rumah kakaknya. Kalau saya punya tugas ngeluarin si kakek itu. Saya turun dari mobil, saya bukain pintu mobil belakang. Gitu. Si kakek turun gitu. Kayak turun, tetap tongkatnya diambil yang ada di bawah jok. Diambil sama si kakek. Belum saya sempat tutupin pintu, si kakek bilang, "Nunjang," kalau dari bahasa Sunda ya. "Nunjang, mun ke." Nah, saya kaget dengar teman bicara, "Mana si kakeknya?" Sambil saya nutupin pintu, kata saya tuh, ininya tuh udah nggak ada di samping saya tuh. Udah hilang. Kakek itu? Si kakek itu. Mana, kata teman tuh. Mana si kakeknya? Orang tadi benar saya tuh baru mau nutupin pintu. Jadi nggak, kurang lebih 5 detik juga enggak itu. Saya mau nutupin harusnya pintu. kelihatan ya? Harusnya kelihatan tempat terang. Kalau jalan juga sekeliling mungkin jarak 5 meter nggak bakalan udah nyampe gitu. Jarak 5 meter. Tapi instan banget tuh saya mau tutupin pintu. Si kakek itu udah nggak ada. Dan akhirnya kata teman tuh, jalannya kemana? Nggak tahu, orang baru mau nutup udah nggak ada, kata saya itu. Lah, ya udah mungkin arahnya kan, kata teman tuh mau ke Cirebon, mungkin udah di depan, katanya. Ayo kita sambil jalan pulang kejar ke depan. Itu kan jarak dari saya berhenti ke 20 meter ke depan itu ada PJU semua. Harusnya terang benderang semua, kelihatan. Nah, akhirnya saya sama temen naik lagi mobil sambil menelusuri jalan ya, karena arahnya ke Cirebon.
harusnya lewat sini gitu. Dan saya jalan telusuri, nggak ada sama sekali orang kakek-kakek yang jalan di jalan sepanjang jalan itu. Karena dari desa Ciniru itu kalau saya pulang kan harusnya balik lagi, tapi saya sengaja untuk putar lebih jauh, mutar arah pulang sambil mencari si kakek-kakek itu jalan kaki. Sampai saya cari ke Jalaksana, sampai terus ke arah Cibulan sana, sambil bawa mobil pelan banget sampai Bandorasa. Saya berhenti sambil beli makanan, sambil nungguin barangkali ada yang jalan kaki, si kakek-kakek. Sampai udah ditungguin sambil beli martabak, tetap nggak ada si kakek-kakek itu, nggak ketemu. Itu udah mulai sepi di jalan, juga udah mulai sepi jalan raya juga. Akhirnya udah saya nyerah. Waktu itu merasa takut nggak di mobil? Bener, itu temen juga yang aktivis, yang orang ya udah ngobrol sama pejabat, bupati segala macam, bilang grogi ke saya. Apalagi saya gitu, lebih beda lagi rasanya cara ngobrol. Apalagi itu dengan bahasa Sunda yang dulu, halus, bahasa Sunda dulu yang halus. Ya kan aneh juga, orang Cirebon, bilangnya orang Cirebon, bilangnya orang Sunda, malah mengalahkan saya yang orang Sunda aslinya gitu, cara ngomongnya. Ya sempat aneh pertama dari sana juga. Ya bener-bener suasananya di waktu di perjalanan itu udah beda, udah grogi banget gitu. Jadi makanya saya mau menghilangkan grogi dengan merokok gitu. Tapi ditambah keanehan lagi pas merokok itu, tiba-tiba si kakek itu udah nyala duluan sebelum koreknya dikasih. Pokoknya itu sampai arah pulang sama teman itu, ini yang tadi kita bawa apa sebenarnya, kok tiba-tiba minta ikutnya di tempat yang notabene menurut kita wilayah setempat itu angker karena di Gunung Keramat itu. Terus orang itu ya pokoknya nggak habis pikir, habis perjalanan jarak jauh harus jalan kaki. Ya sama teman itu masih dalam pemikiran kayak apa sebenarnya kakek-kakek itu. Akhirnya pulang, sampai rumah sama teman, ya udah untung aja ya, yang mudah-mudahan kita selamat sampai rumah lagi gitu, nggak ada apa-apa. Biarpun sempet bertemu dengan kakek-kakek yang misterius, aneh ya? Itu aneh menurut kita berdua gitu. Untung saya nggak sendiri, ada teman, jadi ada saksi yang sama ya di kejadian ketemu kakek-kakek itu. Ya mungkin cerita saya sampai sana. Jadi pas pulang lagi ya udah, saya udah nggak dihiraukan lagi, mungkin itu cuman kejadian kebetulan atau kayak gimana, kayak gitu. Mungkin yang anehnya dia nyetop malam hari di tempat angker mungkin ya. Tempat angker. Terus usianya udah usia lanjut. Usia lanjut. Terus alasannya cari daun bambu. Ya. Kalau Ciniru itu kan pojok ya, Kuningan pojok ya. Antara Jalaksana itu masuknya, pada Menak Jalaksana. Bukan Ciniru sana. Bukan Ciniru perbatasan Jawa Tengah, bukan. Ciniru yang masih di sini, Japara. Orang yang sempat memberhentikan mobil di tengah malam, kakek-kakek, dengan sosok kakek-kakek yang dengan berpenampilan yang kalau menurut saya zaman sekarang udah jarang orang yang berpenampilan seperti itu ya, membawa ikat kepala buntelan dari kain gitu. Udah jarang. Sebenarnya itu orang tuh siapa gitu, karena yang disebut elang itu siapa gitu, karena terus terang saya belum mengerti gitu, belum paham gitu. Buat teman-teman mungkin yang belum mengerti istilah elang ya. Elang itu kalau di wilayah Cirebon itu adalah sebutan buat turunan dari kesultanan ya. Itu disebut elang. Kalau perempuan itu disebut ratu. Kalau mendengar ceritanya Mas Bonai tadi bahwa si kakek ini adalah seseorang yang diutus sama sultan. Iya. Saya yakin betul itu yang dimaksud adalah bukan almarhum Sultan Arif, tetapi sultan yang lain. Iya.
yang mungkin untuk saat ini sudah tidak ada ya. Jadi orang tersebut pun bisa jadi, saya belum bisa menyimpulkan ini dari mana siapa, tetapi pertanyaan begini, dia bawa pakaian yang diikat nggak, digembol gini nggak? Iya, Bawa. bawa yang di kain putih gitu. Bawa ya? Bawa Tongkat, Bawa pakai sendal? tongkat. Saya nggak terlalu fokus ke bawah, Oh. tapi lebih fokus ke atas tadinya. Kepalanya diikat nggak? Diikat. Diikat, oh ya. Kalau seperti itu berarti itu bisa jadi bukan manusia yang sesungguhnya ya, tetapi bisa jadi dari bangsa jin. Kenapa bisa bertemu seperti itu? Kita nggak tahu juga, saya nggak tahu juga ya. Tapi kalau menurut pandangan saya, nampaknya memang seperti manusia, tapi sebenarnya itu bukan. Tapi kalau dia bisa berbicara, ngobrol ya dengan bahasa yang sopan, Iya, halus, sopan, halus. artinya ya insya Allah itu dari golongan yang baik ya, bukan dari golongan yang tidak benar. Sebenarnya kejadian seperti ini tidak hanya dialami oleh Mas Bonai. Kalau saya boleh sedikit cerita, dulu itu almarhum om saya itu pernah membawa truk ya, di kebun tebu, di stop sama perempuan. Sudah masuk nih perempuan di tempat samping dia, di kursi. Begitu dia minta turun, stop di sini saja, saya berhenti. Ternyata itu di tengah-tengah perkebunan. Kalau Mas Bagus mungkin tahu, di Kepuh gitu. Nah, di situ dia minta diturunkan, belum sempat buka pintu, baru ngerem nih, baru melihat begini dia sudah nggak ada. Tetapi obrolan pertama pasti tanya, dari mana gitu. Dia bilang ya, habis nengok anak. Dan itu malam hari kata dia. Habis nengok anak, karena anak saya nangis terus minta nyusu, karena memang masih bayi. Nah dari cerita seperti itu, karena dia penasaran, besoknya dia cari tahu ke tempat di mana dia bertemu si perempuan itu. Ternyata di situ tuh ada wanita yang habis melahirkan terus meninggal dunia. Nah kalau seperti itu biasanya korin. Tapi kalau yang diceritakan sama Mas Bona itu kemungkinan jin dari yang jaga sesuatu, bisa situs, Iya. bisa benda, bisa jadi seperti itu. Tapi nggak dikasih apa-apa waktu itu, Enggak, sama sekali. sama sekali. Harusnya dikasih duit atau apa gitu ya. Kayaknya. Jadi nggak sempat berpikir gimana. Soalnya kan waktu di mobil aja suasananya udah aneh. Saya udah berpikirnya juga, apakah ini yang dari penjaga yang di apa Yang di gunung Keramat itu. gitu. Karena posisi ngeberhentinya tepat banget di sana. Tadinya berpikirnya udah ya ada sempat pemikiran ke sana gitu. Cuman ya campur aduk lah pokoknya. Pas suasananya dikira orang apalah. Tapi dengar si kakek itu bercerita, kok aneh kayak gini. Anehnya tuh disuruh, ada yang nyuruh ngambil daun bambu terus harus jalan kaki. Tapi yang paling aneh itu pas menghilang itu ya. Pas menghilangnya itu. Biasanya kalau misal seseorang bertemu, misal caweng nih, lagi bawa mobil, ada yang nyetop, yang seperti itu, biasanya ada sebagian memori kita tuh seperti dikuasai gendam. Jadi begitu sadar, baru kita berpikir gitu, kenapa saya nggak bertanya gini, kenapa saya nggak begitu gitu. Nah tandanya itu begitu. Kalau misal itu bukan dari bangsa manusia ya, jadi kita seharusnya bertanya lebih detail. Di mobil mungkin bisa ngobrol lebih panjang, lebih dalam, tapi tidak bisa. Saya rasa seperti itu. Atau mau ketemu lagi? Waduh, menceritakannya aja udah merinding. Kalau misal itu dari bangsa seperti itu, barangkali mau ketemu lagi bisa. Waduh, jangan.
Kan buat pengalaman. Berapa kali ngejumpain hal-hal yang aneh? Kalau untuk yang lebih ini banget sih, yang maksudnya yang menurut saya tidak bisa dilupakan, ya, itu baru yang itu aja. Kalau hal-hal yang aneh, yang semacam di jalan ngelihat apa bola lampu kayak gitu mah, itu mah menurut saya nggak terlalu buat jadi pikirannya gitu. Karena kalau itu sampai sekarang juga benar-benar karena masih bertanda tanyanya itu siapa, apa maksudnya gitu, dengan memberhentikan mobil saya gitu. Kalau misal benar itu penjaga pusaka ya, atau benda-benda atau situs bersejarah dari Cirebon, yang saya tahu, benda-benda pusaka di Cirebon itu mulai tersebar kemana-mana. Itu setelah ada perpecahan di dalam ya, dari zaman Sultan Amir Zena, terus Sultan Matangaji. Kita pernah ke sana, datang ke tempat pembuat pusakanya di zaman dulu. Nah dari situ akhirnya banyak yang tersebar sana sini dan sebagian waktu dulu ketika Mbahku Sangkan ini mau mendirikan sebuah keraton, sebelum Sunan Gunung Jati masuk ke sini, datang ke Cirebon, itu memang ada beberapa pusaka itu yang sengaja ditaruh di beberapa titik. Tujuannya saya tidak tahu, tapi yang jelas sebagai penanda bahwa itu wilayah, salah satunya kalau kita pikir secara logisnya ya. Biasanya ada tugu di situ. Nah, tetapi sebenarnya di situ bukan hanya tugu, tetapi ada pusaka sebagai penanda bahwa itu kebesaran dari Keraton Cirebon. Nah, kalau misalnya dilihat dari sisi metafisisnya, kita tahu bahwa sejarah Keraton Cirebon itu sangat dekat dengan Pajajaran ya. Dan waktu itu anak-anak keraton dari Pajajaran, kerajaan Pajajaran itu kan banyak, seperti kerajaan Raja Galuh yang dipimpin oleh raja-raja kecil yang sebenarnya itu masih di bawah Pajajaran. Nah, dulu kan sempat ada bentrok sama Pajajaran, terus sama Talaga Manggung juga yang ada di Majalengka. Nah, jadi di sisi lain sebenarnya pusaka itu pada waktu itu digunakan untuk membentengi wilayah dari Keraton Cirebon. Jangan atuh kasihan ya, Weng. Iya, mau pulang nih, nggak berani, takut ketemu lagi di jalan. Perjalanan saya ke rumah jauh. Udah sih, jadi sedikit terbukalah rasa penasarannya. Jadi siapa orang itu dan dari mana asal usulnya itu. Kalau asal usul yang lebih jelasnya kan kita lebih nggak tahu spesifiknya ya, gitu. Cuma yang jelas ada gambaran lah tentang elang itu apa dan siapa kayak gitu. Kalau dari bahasa pun sebenarnya di Cirebon itu dulu itu di Cirebon itu bahasanya resminya itu dua ya. Bahasa Sunda sama bahasa Jawa. Hanya saja sekarang sudah terkikis. Yang Jawa ya nggak begitu Jawa, yang Sunda ya nggak begitu Sunda ya. Udah campur aduk. Oke, Mas Bonai, terima kasih ceritanya. Ya, mudah-mudahan sama-sama. bisa menginspirasi buat teman-teman yang menonton video ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ya. Iya, sama-sama, mohon maaf juga. Terima kasih. Tunggu video-video selanjutnya dengan cerita-cerita yang bikin kita penasaran bersama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.